Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 9 rahasia dari 10 saham market cap terbesar di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu bingung mau beli saham apa? Mungkin 10 saham dengan market cap terbesar bisa menjadi pilihan. Bursa memang punya 700-an saham, tapi 10 saham ini yang paling banyak mempengaruhi pergerakan IHSG. Mudahnya, 10 saham ini bisa dikatakan yang paling liquid di bursa. Apakah ada saham yang cukup menarik untuk dibeli? Di video ini, Mimin mau kasih beberapa informasi menarik tentang 10 saham ini. Selain itu, diharapkan setelah melihat materi di video ini, kamu bisa mendapatkan referensi tentang saham blue chip yang berpeluang untuk dikoleksi. Sebagai informasi, 10 saham ini diambil berdasarkan data market cap terbesar di bulan Juni 2021. Adapun nama-nama sahamnya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, jumlah saham beredar. Di antara 10 saham yang memiliki market cap terbesar di Indonesia, kita bisa melihat bahwa BBRI punya jumlah saham beredar terbesar dengan angka 122,11 miliar lembar. Sedangkan saham Arto mempunyai jumlah saham terendah dengan angka 13,71 miliar lembar. Kedua, growth EPS. Jika membandingkan kinerja pada triwulan sebelumnya, kamu akan menemukan bahwa saham BMRI mempunyai pertumbuhan EPS terbaik di antara 10 saham ini, dengan angka 92,42%. Di posisi kedua ada ASI dengan pertumbuhan 76,92%. Sedangkan saham BBCA, Arto, dan EMTK mencatat penurunan kinerja dengan pertumbuhan EPS yang minus. Posisi terendah berada di saham EMTK dengan penurunan 92,86%. Ketiga, total ekuitas. Dari 10 saham terbesar di Indonesia, BBRI menjadi saham yang punya total ekuitas terbesar yaitu 191,62 triliun. Selanjutnya ada BMRI dengan angka 181,63 triliun. Sebaliknya, kita bisa melihat UNVR dan Arto menjadi saham dengan total ekuitas terendah di angka 6,56 triliun dan 8,14 triliun. Keempat, net income. BBCA menjadi saham yang menghasilkan net income terbesar dengan angka 7,04 triliun, khususnya sampai kuartal 1 2021. Posisi kedua diikuti oleh BBRI dengan angka 6,83 triliun. Sedangkan saham Arto menjadi saham yang mencatat net income terendah di angka 0,038 triliun. Kita bisa melihat bahwa saham ini juga menjadi satu-satunya saham yang mempunyai net loss di antara 10 saham market cap terbesar di Indonesia. Kelima, dividend yield. HMSP menjadi saham yang punya dividen yield terbesar di angka 6,53%. Di posisi kedua ada TLKM dengan angka 5,37%. Dua saham ini punya dividen yield yang cukup besar, bahkan di atas rata-rata bunga deposito maupun RDPU. Sebaliknya, saham EMTK dan Arto menjadi saham yang tidak membagi dividen, sehingga mempunyai yield 0%. Keenam, valuasi PER dan PBV. EMTK dan TPIA menjadi saham yang punya valuasi PER tertinggi di angka 385 kali dan 35,35 kali. Sedangkan BMRI menjadi saham dengan PER terendah di angka 11,58 kali. Kita bisa melihat bahwa saham Arto juga menjadi satu-satunya saham yang punya PER minus, bahkan di angka 1371 kali. Selain itu dari sisi PBV, saham UNVR mempunyai PBV tertinggi di angka 29,95 kali, dan di posisi kedua ada saham Arto di angka 25,70 kali. Sedangkan ASI dan BMRI menjadi saham dengan valuasi PBV terendah di angka 1,21 kali dan 1,51 kali. Ketujuh, return on equity. Kita bisa melihat bahwa UNVR menjadi saham yang mempunyai ROE tertinggi di angka 103,52%, dan posisi kedua ada saham HMSP dengan angka 31,48%. Sedangkan ROE terendah berada pada saham Arto dengan persentase minus 1,88%. Kita bisa melihat bahwa Arto juga menjadi satu-satunya saham yang punya ROE minus di antara 10 saham ini. Ke-8, net profit margin.
kita bisa melihat bahwa saham BBCA mencatat NPM tertinggi dengan persentase 32,48%. Posisi kedua ada BMRI dengan angka 19,58%. Sedangkan NPM terendah berada di saham Arto dengan angka minus 69,43%. Lagi-lagi, Arto menjadi satu-satunya saham yang mencatat NPM minus, khususnya sampai video ini dibuat. Kesembilan, kinerja harga saham. Arto menjadi saham yang mencatat pertumbuhan harga tertinggi di tahun 2021. Harga saham perusahaan ini bahkan naik hingga 289,40%. Selain itu, Arto juga menjadi satu-satunya saham yang menghasilkan kinerja di atas 100% di tahun 2021. Sedangkan untuk pergerakan terburuk berada di saham UNVR dengan penurunan hingga 29,93%. Dari data ini kita juga bisa melihat bahwa di antara 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia, hanya 4 saham yang menghasilkan kinerja positif, khususnya sampai video ini dibuat, yaitu Arto, EMTK, HMSP, dan TPIA. Sedangkan 6 saham lainnya masih mencatat penurunan harga saham. Nah, dari berbagai aspek yang dibahas tadi, kira-kira adakah saham yang menarik untuk kamu analisa lebih lanjut? Mimin pribadi tertarik pada satu saham di mana saham ini punya beberapa keunggulan dibandingkan saham yang lainnya, yaitu harga sahamnya mengalami koreksi namun tidak terlalu dalam, mempunyai NPM yang sangat baik, valuasinya termasuk rendah jika dibandingkan 9 saham yang lain, merupakan salah satu saham dengan ekuitas dan net income terbesar di Indonesia, dividen yield yang dibagikan juga cukup tinggi dan cenderung tumbuh setiap tahun. Kinerja IPS perusahaan ini memperlihatkan juga pertumbuhan yang sangat baik. Apakah kamu tahu sahamnya Mimin maksud? Dengan membandingkan beberapa data tadi, sebenarnya kita bisa menemukan saham unggulan untuk dianalisa lebih lanjut. Meski mayoritas saham di atas merupakan perusahaan dengan skala raksasa, tapi bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkan peluang di sana. Cobalah untuk melihat lebih jauh lagi dan pergunakan kesempatan yang ada. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu ya. Ingat, tidak ada rekomendasi saham di sini dan kamulah yang harus memutuskan apakah saham yang disebutkan tadi layak dibeli atau tidak. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Thank you.